Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya mau share sedikit tentang fadilah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini surat yang ke-55 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 78 ayat. Surat Ar-Rahman ini tergolong dalam surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan sesudah surah Ar-Ra'd. Kenapa dinamai surah Ar-Rahman atau surah Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman itu artinya yang maha pemurah. Diambil dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ya adanya di awal surah, ya, ayat pertama. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah atau yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Sebagian besar dari surat ini menerangkan kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Semua tercurahkan di dalam surat Ar-Rahman ini, ya, bahwa banyak nikmat-nikmat Allah di dunia ini, banyak nikmat-nikmat Allah yang patut untuk kita syukuri. Jadi surat Ar-Rahman ini yang menerangkan banyak kemurahan nikmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga di dunia maupun di akhirat. Pokok-pokok dari isi surat ini yang terutama keimanan. Yang pertama, keimanan. Allah mengajar manusia pandai berbicara. Pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan tunduk kepada Allah. Semua makhluk akan hancur kecuali Allah. Allah selalu dalam kesibukan. Seluruh alam merupakan nikmat Allah terhadap umat manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Yang kedua, hukum. Kewajiban mengukur, menakar, dan menimbang dengan adil. Itu pokok-pokok isinya di dalam surat Ar-Rahman. Nah, ini fadilah surah Ar-Rahman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Likulli say'in arusun wa arusul Qur'anir Rahman." Yang artinya, bagi setiap sesuatu ada mempelainya, sedangkan mempelai Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi surat Ar-Rahman ini adalah mempelai dari Al-Quran. Mari kita kaji surah Ar-Rahman dari ayat pertama sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat pertama, Ar-Rahman. Ayat pertama yang artinya Allah Maha Pengasih. Bayangkan betapa
banyaknya yang Allah kasih kepada kita, nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita, seperti kita bisa bernafas, terus kita masih bisa berbicara dengan baik, kita masih bisa makan dan minum dengan baik, kita masih bisa merasakan pahit, masih bisa merasakan asin, masih bisa merasakan manis, dan kita masih bisa melihat keindahan-keindahan Allah, pemandangan-pemandangan alam, masih bisa melihat anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Itu salah satu nikmat Allah. Dan apabila masih banyak lagi nikmat Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahwa Allah juga selalu memberikan kami semua rizki yang sudah diatur oleh Allah, yang datangnya tanpa harus bersusah payah. Itu juga salah satu nikmat Allah. Ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Ayat yang kedua artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya, Allah Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Maksudnya apa sih dari dalam ayat ini? Al-Quran adalah pedoman hidup, ya. Jadi dari beberapa kitab, dari semua kitab, itu yang paling lengkap untuk menunjukkan pedoman hidup itu yaitu Al-Quran. Dari cara kita makan, dari cara kita tidur, dari bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita beribadah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua sudah tertulis dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang, itu sudah tertulis semua di dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga, khalaqal insan, yang artinya dia menciptakan manusia. Ya, Masya Allah ya, Allah yang Maha Pengasih, Allah telah mengajarkan Al-Quran, dan Allah telah menciptakan manusia. Beliau yang menciptakan manusia. Ayat yang keempat, Allamahul bayan. Yang keempat artinya mengajarnya pandai berbicara. Ya, seperti kisah Rasulullah ya, pada masa menurunkan Al-Quran, maka malaikat Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW, Iqra, ya, suruh bacalah, bahwa manusia itu pintar, manusia itu cerdas, manusia itu bisa melakukan segala hal, karena manusia itu makhluk yang sempurna, ya. Walaupun kesempurnaan itu seutuhnya hanya milik Allah. Yang ayat terakhir, bukan ayat terakhir ya, tapi ini kajian kita untuk hari ini 5 ayat dulu ya. As-samsu wal qamaru bihusban. Lagi-lagi, as-samsu wal qamaru bihusban. Ya, yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bayangkan Allah sampai mengatur bagaimana untuk kehidupan di alam semesta ini, bahwa planet-planet yang ada di dunia ini, bagaimana untuk bisa kita hidup, bagaimana untuk bisa kita menghirup udara yang baik, bagaimana agar kita semua bisa menikmati cahaya matahari untuk kesehatan kita semua.
itu semua sudah Allah atur. Bahkan planet di luar sana bergerak dengan sendirinya tanpa bertabrakan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.